warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik saja, dunia akhirat, lahir batin ya, lahir batin dan dunia akhirat, amin. Diberi kemudahan semua. Oke, bagaimanakah sekarang pasangan Sagittarius dan Aries? Jadi memang saya sesuai nomor urut request ya sahabat ya. Dan saya memang pelan-pelan ya, pelan-pelan saya bikin video. Saya juga mengatur nafas saya karena jujur menjadi seorang YouTuber harus memikirkan viewer juga. Mana viewernya bisa naik, karena biar gajinya konsisten guys. Jadi itu kadang makanya saya tidak fokus ke ini aja, pasti akan saya ada sesuatu yang lain demi viewer. Demi viewer jujur. Jadi kalian harus mohon pengertiannya ya, karena YouTube itu ya kalau menggaji lumayan perhitungan gitu ya. Bagaimana Sagittarius dan Aries? Sagittarius bagaimanakah karakter Sagittarius ya, bagaimana karakter Aries? Pada saat mereka bertemu ini yang saya lihat, jadi ini general. Pada saat ketemu itu kadang yang muncul watak yang mana. Bisa shuffle Sagittarius dulu, ada jumping card banyak ya. Oke, pas 7. Sagittarius seseorang yang ya romantis, pintar merayu ya, dia pintar merayu, dan dia juga termasuk orang yang sensitif. Terus dia pintar sekali komunikasinya, ngomongnya, dia pintar lah pokoknya merayu kamu memang. Dia juga seseorang yang memiliki pandangan ke depan tuh bagus. Dia orang yang ingin mempunyai kehidupan yang mapan. Makanya dia sangat bekerja keras dan dia itu sangat mandiri. Sagittarius ini general ya, dan dia bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Terkadang dia punya kreativitas yang baru, bagus, punya ide-ide bagus untuk usaha juga. Jadi dia bukan orang yang pasif, termasuk dia adalah orang yang aktif ya, Sagittarius. Dan mungkin itu tadi dia sensitif, dan dia pejuang yang gigih pada saat mencintai kamu, mencintai seseorang. Dia benar akan semepet-mepetnya berjuang keras bagaimana mendapatkan hati kamu, dan tidak berkemungkinan juga bahwa dia bisa punya seseorang yang baru jika mungkin sudah jenuh sama kamu. Sagittarius cenderungnya seperti itu. Dia mudah sekali memang mendapatkan pasangan lawan jenis, karena dia termasuk memiliki aura yang bagus yang juga mudah disukai, karena dia termasuk orang yang itu tadi mungkin auranya Sagittarius, karena dia memang juga mungkin kalau dandan juga bagus, ganteng, cantik, jadi kadang mudah menarik lawan jenisnya. Bagaimana dengan Aries? Aries orang yang benar-benar tegas, orang yang benar-benar dia disiplin, ada disiplinnya. Dia juga apa-apa itu dia mengerjakannya selalu dia terplanning. Dia akan menyelesaikan kerjaan demi pekerjaan dengan baik ya. Dia termasuk orang yang fokus, dan dia juga termasuk orang yang romantis juga. Dia sebenarnya juga orang romantis juga. Dia juga care banget, dan dia juga orang yang mudah belajar. Dia suka sekali mempelajari banyak hal. Dia orang yang pantang menyerah juga. Dia juga gigih dalam mendapatkan sesuatu, dan dia juga perencana yang baik. Jadi dia tuh kalau Aries tuh kalau pingin ada sesuatu, dia rencanakan matang-matang. Dia benar-benar kayak setiap part itu dia bisa dalam kehidupannya. Dia aku harus begini nih, umur sekian harus begini. Jadi kayak benar-benar dia harus bisa kehidupannya tuh bisa kayak teratur. Dia termasuk punya kehidupan yang teratur. Bagaimanakah kalau mereka berpacaran? Ada jumping card. Cintanya lumayan besar. Ada, kalau dari aura bagus, auranya biru, banyak kecocokan. Kalau dari sini banyak kecocokan. Mereka termasuk kolaborasi yang bagus. Juga hubungannya juga semakin membaik hari ke hari. Cuma terkadang bikin stres juga, karena si Aries tuh suka ngatur. Si Sagittarius nggak suka diatur. Terkadang stresnya di situ. Si Sagittariusnya orangnya woles juga, santai, tapi dia nggak suka diatur. Sagittarius tuh nggak suka diatur juga. Nah ini si Aries ngatur banget nih, banyak cincong nih, berat orang cerewet lah gitu ya.
harus begini, harus orang itu harus begini, secara teorinya harus begini begitu. Sekarang Sagittarius juga nggak suka sesuatu yang terlalu teori, terlalu apa ya, jadi diatur-atur tuh nggak suka, harus diatur, harus begini, jadi kayak nggak bisa jadi dirinya sendiri gitu loh Sagittarius. Sedangkan Aries tuh gitu, karena maksudnya tuh orang harus seperti yang dia inginkan, dan terkadang dia memaksakan diri. Banyak kecocokan iya, tetapi banyak hal yang mungkin banyak tertekannya, sampai akhirnya mungkin kalian untuk hubungan mungkin pertama kalian benar-benar soulmate banget seolah-olah, tetapi pada saat hubungan itu berlanjut sampai mungkin sudah kelihatan nih 3 bulan, kalian sudah merasakan banyak hal keterpurukan, banyak hal yang mungkin bikin kalian stres, tertekan dengan hubungan itu. Jadi kayak kalian tuh nggak sanggup untuk melanjutkan lagi misalnya. Tetapi tergantung ya, kalau memang dia memang seseorang memang sudah kadung cocok, si Aries ini juga akan, dia termasuk sangat setia ya, dia juga bisa mempertahankan si Sagittarius bagaimana caranya ya. Jadi kalau memang dia bisa sampai akhirnya sadar, mengalah dan mengakui kesalahannya juga, tidak terlalu mengekang satu pihak, maka ini juga bisa akan berlanjut lama. Saya lihat untuk persentase kalau pacaran sih 75% sih, jadi kayak kurang begitu nyaman, berarti kurang begitu nyaman. Tetapi masih kayak terkadang Sagittarius juga masih bisa betah, masih kuat terkadang, walaupun ada sedikit berontak sedikit, tapi masih kuat, masih ingin bertahan kalau sudah cinta memang, karena mungkin ada yang tidak dimiliki, yang dicari Sagittarius di Aries gitu ya. Kalau menikah bagaimana? 10 tahun pertama ya. Sepuluh tahun pertama banyak hal yang membahagiakan yang kalian dapatkan ya, kayaknya banyak hal yang nyenengin. Jadi tidak seperti kelihatan pacarannya ya. Jadi mereka karena apa ya, tadi saya lihat kan kayak biru gitu, ada aura biru gitu, bagus. Jadi banyak hal yang membahagiakan ternyata, walaupun di pacarannya mungkin banyak bikin rempong ya, ternyata mungkin Aries di sini akan mengalami banyak hal perubahan ya, dewasa. Sagittarius juga bisa sangat, jadi rezekinya gede. Mereka banyak hal kegembiraan, kejutan-kejutan dari Tuhan, walaupun dia mengalami juga mungkin dari titik nol perjuangan, tetapi kayak rezekinya mudah banget. 10 tahun pertama itu banyak keberkahan yang luar biasa ya, kehidupan keuangannya itu bagus, kehidupan karir mungkin bagus, walaupun menjalani dari nol itu mereka bagus, dan mereka juga bisa cepat punya anak ya, jadi banyak hal yang cuman anaknya kayak nggak bisa banyak gitu ya. Jadi 10 tahun pertama kayaknya banyak hal, tetapi di situ juga saya lihat auranya ada berkabut, ada masalah mungkin itu dari keluarga si Aries. Nah, Aries juga harus bisa kayak memahami ya, jangan sampai egois, benar-benar harus bisa baik juga dengan keluarga Sagittarius. Jangan minta Sagittarius aja yang baik sama keluarganya Aries ya, jangan sampai itu yang akan terjadi pertengkaran kalian tuh di situ, keluarga dari keluarga ya. Jadi harus bisa saling memahami satu sama lain. Kalau punya rezeki harus rata sama, harus dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki sama dikasihnya, biar adil, biar tidak ada di sini ketimpangan kalian. Karena saya lihat nih masalahnya karena itu ya, ada benar-benar pertengkaran kalian, rezeki kalian banyak, tetapi jangan sampai membuat tertekan si Sagittarius. Bagaimana 10 tahun kedua ya? Banyak hal yang mungkin kalian harus bisa banyak mendekatkan diri sama Tuhan nih pasangan ini ya, biar bisa kuat dengan ujiannya. Akan banyak hal yang butuh kekuatan, banyak hal yang butuh semangat tinggi ya, karena mengalami banyak hal juga di 10 tahun kedua. Akan banyak masalah yang terjadi, dan bisa jadi nih saya lihat ada masalah yang bisa bikin mungkin ada pihak ketiga dari Sagittarius, tetapi mungkin Aries bisa jadi nggak tahu, karena mungkin Aries di sini memang karena perubahannya juga sangat sedikit ya. Jadi terkadang Aries tampaknya di sini memang dia itu kayak seperti terlalu diktator, maksudnya gini, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia ini harus si Sagittarius ngikut.
Jadi apapun dia punya pemahaman apa menurut si Aries yang paling benar, dan di sinilah terjadilah banyak hal akhirnya pertengkaran, permasalahan timbul itu dari situ. Jadi saya lihat 10 tahun kedua kayak memang banyak asap di situ. Walaupun mungkin kalian juga mengalami kehidupan yang bagus ya, keuangan yang bagus, tetapi kalian banyak sekali bertengkar, banyak sekali menyakiti, banyak sekali akhirnya kalian kayak terkadang harus menjadi sisi. Jadi sebenarnya di sini adalah bagaimana si Sagittarius atau Aries ini benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan, baik-baik diri, agar sama-sama bisa mempertahankan pernikahan mereka. Jadi ini masih bisa dipertahankan kalau mereka sama-sama bisa menyadari kesalahan mereka masing-masing. Jadi hidup itu harus sportif. Hidup itu nggak bisa orang itu harus seperti keinginan kita. Sometimes kita juga akan bisa ngikut dengan keinginan orang, karena hidup itu kita kan bersama orang lain. Suami kita tuh orang lain, istri kita tuh adalah orang lain dulu ya, sekarang mungkin menjadi dari bagian dari hidup kita ya. Jadi terkadang mungkin tidak semua harus dia yang menuruti kita, tapi harus bisa kayak 50-50, bisa adil biar bisa langgeng. Jadi nggak boleh egois. Di 10 tahun kedua, bagaimanakah 10 tahun ketiga? Kalau 10 tahun ketiga saya lihat auranya sangat gelap banget. Kalian akan semakin tua semakin sering uring-uringan, tidak begitu harmonis. Di 10 tahun ketiga tidak begitu harmonis, sehingga kalian kayak ingin hidup sendiri-sendiri, ataupun hidup bersama kalian tapi sendiri-sendiri. Berjuang pun kayak percuma. Sebenarnya kalian bisa sih, cuma kalian juga bisa melampauinya dengan baik, walaupun mungkin tidak mudah di 10 tahun terakhir. Cuman mungkin salah satu sudah mendalami kehidupan secara spiritual, dia mulai mendekatkan dengan Tuhan, sehingga mulai humble, sehingga mulai tenang, sehingga mulai menyadari bahwa ini takdir hidup yang dia pilih. Sehingga banyak hal yang mungkin akhirnya ya sudahlah, ini memang takdirku, ya sudahlah aku harus menerima ini, ya sudahlah beginilah suami dan atau istriku, mau gimana lagi, sudah nggak ada jalan lain untuk menerimanya kan. Jadi di sini kamu bisa, salah satu mungkin akan bisa, mungkin yaitu tadi, kegembiraan kalian adalah dari tangan kalian sendiri, kebahagiaan kalian adalah dari tangan kalian sendiri. Bagaimana kalian memiliki mindset hidup yang baik, bahwa memang ini adalah takdir yang diberikan Tuhan yang mungkin terbaik untuk kalian, yang mau nggak mau harus dijalani. Semoga diberi kemudahan ya dalam melampaui semuanya. Semoga anak-anaknya juga diberi kemudahan agar tidak memiliki kehidupan seperti orang tuanya. Jadi mungkin sudah saatnya 10 tahun terakhir adalah tahap untuk berdoa agar anak-anaknya punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang berkah dan sejahtera gitu ya, dunia dan akhirat pastinya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, itu tadi sekilas. Jika kalian tidak resonate berarti ini bukan kalian, karena sekali lagi Sagittarius dan Aries adalah jutaan orang. Tidak semua pasti mengalami masalah yang sama, saya yakin itu. Jika kalian ingin tahu permasalahan kalian untuk 30 tahun, bisa, yaitu dengan personal reading 250.000. Jadi akan saya jawab dengan video juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.